Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Miranti, NPM 19510200029 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 4. Di video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah PPI, yaitu membuat ceramah yang berjudul tentang pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dengan generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan di Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia harus dimulai dari lembaga formal, tempat di mana anak-anak bangsa ditempa. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan yang berkompeten dan mampu berkontribusi dalam negara nantinya. Nah, semua itu tidaklah bisa didapatkan dengan instan, butuh proses yang panjang dan juga konsistensi yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti sekarang ini, yaitu zaman serba digital. Tentunya, sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Nah, pendidikan merupakan salah satu proses yang digunakan di mana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita? Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu bahwa di negara lain mereka bisa membuat mobil, sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, dan membuat HP serta barang elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya itu terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan bahwa orang luar negeri itu pintar, mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat disiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, maka lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca, apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup di luar negeri sana. Seorang pengemis bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun atau karakter dalam masyarakat.
Jadi, pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didik itu pintar, namun juga bisa membuat peserta didik itu menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap orang tua, dan mengasihi kedua orang tuanya. Nah, pendidikan di Indonesia ini memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan yang berkarakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar. Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Nah, jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Kecerdasan bukan hanya tentang nilai akademik yang bagus, peringkat yang terus bertahan, dan sebagainya. Pendidikan karakter adalah sebuah langkah awal yang bisa ditempuh agar siswa mampu menemukan jati dirinya dan menjadi manusia yang bermartabat dan bermanfaat untuk sesamanya. Lahirnya pemimpin yang bijaksana itu dimulai dari berhasil atau tidaknya pendidikan karakter yang diberikan pada saat sekolahnya. Bukan hanya soal mengajar hingga pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangatlah penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Untuk itu, mari untuk sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam pendidikan. Oleh sebab itu, penanaman karakter di masa-masa emas siswa akan sangat berpengaruh pada mental dan juga penjiwaan yang saat dewasa. Ada banyak sekali kasus anak yang kemudian menjadi pelaku kejahatan. Mengapa demikian? Karena kurangnya pendidikan karakter sejak dini, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, teman sebaya adalah tempat terbaik untuk penanaman karakter ini. Pada masa ini, anak sedang dalam tumbuh kembangnya sehingga bagus untuk memberikan stimulan tentang bagaimana menjadi manusia yang baik dan juga bermartabat sekarang dan sampai akhir hayatnya. Menjadi seorang teman bagi anak di masa tumbuh kembangnya akan memberikan kesan baik yang akan selalu diingatnya sepanjang hidup. Nilai-nilai positif dalam dirinya akan selalu muncul apapun bentuk godaan kejahatan yang mungkin akan terjadi nantinya. Bukan hanya pendidikan formal saja, justru lingkungan keluarga adalah sekolah yang tak akan pernah ada putusnya. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya itu terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia lebih unggul. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Dan siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman sendiri, berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita yang maju. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.